Diawali dengan penyalaan dupa di altar. Bapak Ibu sekalian, menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Baik, Bapak Ibu sekeluarga sedharma, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami.
Yamanghago mayang bahagawantang sarananggata Yono bahagawa satha Yasa camayang bahagawato Dhammang rojema Imehi sakkarehitang bahagawantang Sasat dhammang sasawakasanghang Abhipujayama. Handamayang Buddha sabhagavato Pubbabhaganamakkarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Handamayang sarana gamana padhang bhanamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddha saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Handamayang Buddha nusatinayang karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati sattha devam manussanang buddho bhagavati Handamayang dhammanusatinayang karomase Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacattang weditapo winyuhi
sanggahanusattinayang karomase Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisayugani Atta purisa pukala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo Anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati handamayang sajjakiriya katahayo bahanamase Natim me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawacena Sotite hotu sabada Natim me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawacena Sotite hotu sabada Natim me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawacena Sotite hotu sabada Silahkan dibuka buku paritanya halaman 116. Handamayang culamanggala cakkawala katahayo bahanamase Sabba buddhanubhavena Sabba dhammanubhavena Sabba sanghanubhavena Buddharatanang Dhammaratanang Sangharatanang Tinang ratananang anubhavena Caturasiti sahasa dhamma khandhanubhavena
Pitaka tayanubhavena jinasawakanubhavena sabbe te roga sabbe te bhaya sabbe te antaraya Upadawa sabbe te dunnimitta sabbe te awammangala vinnasantu ayuwadhako dhannawadhako siriwadhako yasawadhako balawadhako wannawadhako sukhawadhako hotu sabpada dukkharoga bhaya wera soka satu cupadawa aneka antarayapi winasantu jate jasa jaya siddhidana labhang soti bhagyang sukhang balang siri ayu cawanno ca bhokang wudhi jaya sawa satawa saja ayuja jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbamanggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te sadhu sadhu sadhu. Selanjutnya meditasi yang akan dibimbing oleh Atasilani.
Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan melatih konsentrasi kita dengan bermeditasi. Pertama-tama, silahkan ambil posisi duduk yang nyaman, yang rileks, tubuh tegak, namun tidak tegang. Setelah mendapatkan posisi tubuh yang nyaman dan rileks, silakan rilekskan tangan, kaki, dan kepala. Semuanya rileks. Setelah dirasa sudah mendapatkan rasa rileks tersebut, saya mengajak Bapak, Ibu, serta sekeluarga sedharma mengambil objek meditasi Anapanasati, yaitu memperhatikan keluar masuknya udara pada hidung. Silakan ambil atau hirup udara dan keluarkan. Lakukan hal tersebut selama 3 kali. Hirup, keluarkan. Hirup, keluarkan. Hirup, keluarkan. Terus konsentrasikan kesadaran kita pada keluar masuknya udara pada hidung kita. Silahkan berlatih. Meditasi dapat kita lanjutkan.
Cara selanjutnya setelah kita bersama-sama setelah kita bersama-sama membacakan parita suci dan melakukan meditasi, marilah selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan Dhamma Desana. Dhamma Desana hari ini akan disampaikan oleh Atta Silani pada Candini. Waktu dan tempat kami persilakan. Marilah kita semua merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada, seraya menjunjung Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Susukhang wata jiwama yesang no nati kincanang piti bahaka bawisama dewa abasara yatati. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sesungguhnya kita akan bahagia apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Kita akan hidup dengan bahagia bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang. Dikutip dari Dhammapada Sukhawaga, syair ke-200. Ya, semuanya selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelumnya ada istilah mengatakan kalau tak kenal itu maka tak tahu. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Atta Silani Bada Candini. Ya, bisa dipanggil Sila Bada. Bukan, jangan diplesetkan ya dengan Sila Bada gitu, tidak begitu. Jadi arti nama saya sendiri itu ia yang bersemangat dalam memberikan keberuntungan. Cukup tinggi sekali ya, tapi semoga bisa berlatih. Sadu. Ya, tema yang akan saya bawakan pada siang hari ini itu mengenai kebahagiaan, dan yang saya beri judul penghambat, salah satu cara atau strategi mengatasi penghambat dari kebahagiaan. Pasti semuanya sudah bisa merasakan bagaimana kita itu merasakan bahagia atau tidak. Karena
yang bisa kita atau sangat mudah kita rasakan itu ketika kita bahagia. Betul atau betul? Ya, coba kalau kita merasakan tidak bahagia, jauh lebih mudah dirasakan saat kita bahagia atau saat kita tidak bahagia. Kita tiba-tiba menangis, merasa sedih, kecewa, atau marah. Lebih mudah yang mana? Tentunya merasakan yang tidak kebahagiaan atau bahagia. Setiap manusia tentunya merasakan kebahagiaan itu, merasakan hal yang bahagia itu tentunya sangat mudah. Dan kebahagiaan yang seseorang cari atau manusia cari itu cenderung lebih seringnya itu kebahagiaan duniawi atau sifatnya itu hanya sementara. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan yang sifatnya spiritual? Dengan cara kita memajukan kualitas batin kita, melatih kualitas batin kita, seperti mengikis keserakahan, loba dosa, tentu sangat sulit. Lalu, dan untuk kebahagiaan spiritual ini jarang ada yang mampu untuk memajukannya. Karena sulit, belum tentu mau untuk berusaha. Dan yang lebih ditekankan itu kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Karena mudah, kalau contohnya ibu-ibunya mungkin dibelikan tas gitu, udah bahagia. Kalau mungkin bapak-bapaknya, apa kalau bapak-bapak ya? Duh, saya wanita jadi agak sulit tahu ini. Ya, karena kebahagiaan yang duniawi itu sifatnya mudah kita dapatkan, tentunya kita mudah, dicarinya itu mudah, sangat sederhana. Dan Sang Buddha sendiri, pada zaman Sang Buddha diceritakan sebuah kisah, yaitu kisahnya itu tentang Mara. Nah, pada saat Sang Buddha pergi ke sebuah desa untuk mencari dana makan, beliau itu berkeliling ke semua desa. Namun apa yang terjadi? Ya, Sang Buddha tidak mendapatkan sedikit pun dana makan. Beliau tidak mendapatkan dana makan sedikit pun. Dan bersamaan setelah kembali dari desa tersebut, beliau itu bertemu dengan Mara. Dan Maranya ini bertanya kepada Sang Buddha, "Wahai Buddha, apakah Anda sudah mendapatkan dana makan pada pagi hari ini?" Dan melihat Mara yang datangnya itu bersamaan dengan Sang Buddha ketika tidak mendapatkan dana makan, beliau langsung tahu, ini bukan langsung berburuk sangka gitu ya. Karena sifatnya Mara itu pasti buruk kan. Jadi Sang Buddha kembali bertanya kepada Sang Mara, "Mengapa Mara ini mengganggu?" Tapi kan tugasnya Mara pasti mengganggu ya. Mengapa harus membuat penduduk desa itu untuk tidak mau berdana kepada beliau? Padahal berdana itu juga salah satu bentuk kebajikan yang bisa umat lakukan kepada beliau. Dan selang beberapa hari, Sang Mara itu kembali bertemu dengan Sang Buddha dan terus menanyakan dan memaksa Sang Buddha untuk terus
kembali ke desa tersebut dan untuk mencari dana makan. Dan Sang Buddha menjawab dengan mudahnya, saya akan tidak kelaparan. Saya walaupun tidak menerima dana makan pada pagi hari itu, saya tidak akan merasakan rasa sakit. Karena mengapa? Sang Buddha telah hidup seperti Dewa Abhasara yang hidupnya itu hanya diliputi dengan kesenangan atau rasa puas yang luas dan kebahagiaan serta pemusatan pikiran. Dan melihat jawaban Sang Buddha, Mara itu langsung pergi. Jadi dari cerita kisah Mara ini dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus senantiasa diliputi oleh rasa puas atau merasa cukup. Lalu untuk zaman sekarang ini dapat kita lihat mungkin untuk anak muda-mudanya seperti dituntut oleh diri sendiri, lebih tepatnya untuk merasa sempurna. Aku harus sempurna. Aku harus sempurna. Aku harus membanggakan keluargaku. Aku harus membanggakan diriku sendiri. Itu permasalahannya itu. Lalu dari keinginan untuk selalu sempurna ini akan timbul rasa keegoisan. Egois untuk terus mendapatkan apa yang belum kita dapatkan, apa yang kita impikan. Itu lama-kelamaan akan membuat kita itu merasa terus-terusan egois pada diri kita sendiri untuk menuntut kita harus sempurna. Lalu, dan dari kesempurnaan, lalu keegoisan pada diri kita sendiri, apa yang dapat dihasilkan dari dua sifat itu? Pilihannya ada dua. Pertama, kita akan bahagia. Bahagia karena apa? Karena dari keegoisan itu, kita akan mendapatkan kesempurnaan yang kita mau, dipandang baik oleh orang lain karena merasa kita itu sudah sempurna karena dapat pujian dari orang lain gitu. Lalu kalau yang kedua, ini yang bahaya. Kita akan merasakan penyesalan. Menyesal bagaimana? Mungkin kita itu bisa aja merasakan, kenapa sih harus begini? Coba aja kalau begitu. Kenapa? Bagaimana? Coba aja aku bisa melakukan lebih baik lagi. Dan setelah kita mungkin saja diliputi oleh penyesalan tersebut, lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Kita akan kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kita akan menyesal. Mengapa kita tidak begini? Kenapa aku nggak bisa melakukan yang jauh lebih baik? Selalu menuntut untuk melakukan hal yang sempurna. Mungkin orang lain kalau untuk sekedar bicara, jangan menekan dirimu sendiri, jangan memaksa. Tapi bagaimana pandangan orang lain? Orang lain hanya memikirkan
kebaikan yang menurutnya itu baik, tapi bagaimana dengan kita? Pasti rasanya tertekan nantinya. Lalu, dan seseorang yang menyesal itu belum mampu bisa memahami bahwa apakah benar ini sebuah penyesalan, ataukah memang aku yang belum mampu melepaskan semua pandangan-pandangan itu, pandangan orang ke kita. Zaman sekarang itu cenderungnya memikirkan pandangan orang lain atau bukan. Ya, sampai kapan seperti itu? Ya. Lalu setelah merasakan penyesalan, merasakan kita harus sempurna, keegoisan, lama-lama kira-kira capek nggak? Capek nggak merasakan seperti itu terus? Muak nggak? Ya, pasti muak. Ingin menyerah tapi nggak bisa. Kita bisa nggak terus-terusan untuk merasa menyesal, itu bisa. Tapi kita yang bisa melepaskannya itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena yang bisa menopang diri kita tentunya ya pasti diri kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin orang lain bisa menyupport kita, bisa memberikan dukungan, tapi cuman itu. Yang benar-benar bisa menopang itu diri kita sendiri. Jadi boleh kita kayak kita mau orang lain itu mendukung kita, itu boleh. Tapi jangan selamanya seperti itu. Karena hal itu akan menimbulkan ketergantungan. Kalau banyak kita mengharapkannya itu ke banyak orang, ya nggak masalah. Kalau ke satu orang, contohnya aja kayak ke pasangan gitu. Cuman pasangan, nantinya bagaimana? Masa depan itu masih jauh. Sampai kapan memikirkan masa depan? Apakah memang itu pasangan yang benar-benar bisa menopang kita, memberikan dukungan kita? Kalau malah hanya menimbulkan penyesalan, wah bahaya itu. Jadi, setelah kita merasakan 4 sifat itu, kita akan belajar. Karena apa? Mungkin keputusan kita di masa lalu itu merupakan keputusan yang kita ambil itu benar-benar udah yang terbaik. Jadi yang bisa kita lakukan adalah belajar dari masa lalu. Lalu bagaimana dengan kepuasan yang sangat besar yang dilakukan oleh Dewa Abasara? Ya kita harus merasa cukup. Enggak terus-terusan merasa kita harus sempurna. Cukup, jangan dilanjutkan. Kalau buat kita tersiksa, buat apa dilanjutkan? Jadi lebih baik kita itu bersyukur. Bersyukur ini jarang bisa dilakukan. Jarang bisa dilakukan oleh kita semua. Selalu merasa kurang cantik, kurang kaya, selalu kurang. Tapi sila, hidup semakin berkembang sila. Hidup semakin berkembang. Tapi kita tetap harus merasa bersyukur.
Kita tidak boleh menekan diri kita sendiri. Menekan juga secukupnya. Kalau dirasa baik buat diri kita sendiri, oke, dilanjutkan. Kalau enggak, stop. Diusahakan stop. Begitu. Lalu di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3, khususnya di Katuwiya Sutta halaman 128, Sang Buddha menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin bahagia, tentu ada tantangan dan rintangan yang harus dilewati. Ada 3 poin. Yang pertama itu adalah kotoran adalah keinginan. Maksudnya gimana? Ya, keinginan ini sifatnya sangat halus. Bagaimana nggak halus? Kita tiba-tiba aja ingin beli, terus kita ingin kayak menonton gitu, kita ingin main-main. Sangat mudah, bisa aja kita langsung turutin. Buka Shopee, buka HP-nya, buka Shopee, langsung pencet, selesai. Barang dikirim. Mudah. Menuruti keinginan itu semudah itu. Tapi bagaimana keinginan itu lama-kelamaan malah timbul menjadi nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang buruk. Apakah akan berlangsung baik buat kebahagiaan kita? Enggak. Bisa enggak? Bisa ya, tergantung masing-masing. Lalu bagaimana keinginan ini bisa menghancurkan atau maksud saya membentuk pikiran-pikiran menjadi buruk? Ketika seseorang di dalam dirinya itu sudah dipenuhi oleh 3 akar kejahatan, nafsu keinginannya itu akan membuahkan hasil niat-niat buruk atau bau busuk. Kotoran itu bau atau enggak? Ya. Dari keinginan menjadi niat, maksud saya bau busuk. Dan bau busuk itu kalau kita enggak cepat-cepat untuk kita selesaikan atau tahu cara menyelesaikannya, tentunya hanya memberikan kita dorongan-dorongan untuk melakukan hal jahat. Keinginan yang diliputi oleh sifat kecemburuan, keserakahan, aku ingin memiliki ini, aku ingin memiliki itu. Kalau kita nggak punya usaha buat mendapatkan itu, apakah bisa dimiliki? Apakah bukannya malah menimbulkan dorongan untuk mendapatkan, tapi sifatnya itu obsesi. Ya. Niat buruknya itu seperti obsesi. Jadi dia nggak bisa lepas dari satu objek itu, nggak bisa lepas. Pikirannya cuman aku harus mendapatkan itu, aku nggak bisa tanpa itu. Dan pikiran akan dipenuhi oleh niat buruk. Dan dari bau busuk itu akan terus menyebar dan mendatangkan lalat-lalat atau pikiran-pikiran buruk. Dari yang awalnya kotoran, memunculkan bau busuk,
lalu timbul lalat-lalat. Udah pikirannya itu udah dipenuhi dengan kecemburuan, ditambah dengan nafsu keinginannya, dan didapatkan dengan cara pikiran-pikiran itu tadi. Seorang manusia pasti gak bisa lepas dari apa yang namanya nafsu keinginan. Kita selalu, dalam diri kita itu selalu merasa ingin. Kalau keinginannya itu baik, bisa membuat diri kita itu maju. Kalau keinginannya buruk, ya buat kita jatuh. Dan timbul penyesalan lagi. Kita dapat belajar dari Sutta Anguttara Nikaya ini, atau Katuwiya Sutta tepatnya. Ternyata di khotbahnya Sang Buddha ini benar-benar terjadi di masa, entah di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa depan, itu pasti tetap berlaku. Karena yang namanya penderitaan itu gak akan selesai sampai kita benar-benar merasakan kebahagiaan yang bisa membuat kita ke nibbana. Kita mati aja belum tentu kita bahagia. Tapi pengharapan orang pasti, aku mati aku harus bahagia. Lalu bagaimana caranya? Ya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa memberikan kita kedamaian serta kebahagiaan. Bagaimana sih kita bisa merasakan kedamaian? Mungkin hidup terasa tercukupi, terus mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi dengan cara yang baik. Gitu. Dan selain itu, di dalam Katuwiya Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan cara melenyapkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah kita terus berusaha untuk memberikan pengendalian diri pada diri kita sendiri dengan melaksanakan sila atau moralitas. Mengapa tidak? Moralitas sendiri itu memberikan kita seperti ada batasan. Saya mau melakukan ini nih, tapi buruk, ditutup sama sila itu tadi. Jadi sila itu ibarat pagar buat kita nggak melangkah jauh, buat kita enggak merasa menyesal nantinya. Dan kita sebagai umat Buddha juga pasti sudah mengetahui sila itu ada berapa? Ya ada 5. Sebenarnya 5 itu banyak atau sedikit? Tapi kenapa masih bolong-bolong ya? Bisa aja bolongnya. Bisa aja kita keluar pagar itu. Padahal udah jelas-jelas pagarnya itu jelas kita tahu. Tapi mengapa masih aja kita bisa lolos gitu? Karena ada nafsu keinginan. Dan tentunya pikiran. Karena pikiran itu adalah pemimpin kita. Tanpa pikiran, kita nggak mungkin bisa melakukan hal sejauh itu. Menurut kita, itu udah jauh banget. Itu bukan kita. Dan pikiran itu sifatnya mudah nggak dikendalikan.
dia diam atau bergerak terus. Bisa aja kita di dalam ruangan Dhammasala ini, bisa aja pikiran kita itu, wah, makanannya apa ya nanti? Nanti macet atau enggak ya? Pikiran kita kemana-mana. Padahal kita di ruang Dhammasala ini enggak kemana-mana. Duduk, mendengarkan sharing Dhamma, tapi bisa aja di pucuk dunia bisa. Jadi kendalikan, pikirannya dikendalikan, konsentrasi. Selalu di dalam diri kita itu ditekankan, kendalikan diri. Mau sampai kapan konsentrasi kita kemana-mana? Mau sampai kapan konsentrasi kita itu nggak bisa satu arah, satu tujuan? Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik atau kesuksesan kalau konsentrasi kita masih sulit kita kendalikan? Jadi sering-sering juga untuk melatih meditasi kita, walaupun cuman 15 menit, 1 jam itu bagus banget. Mungkin kaki kita akan merasakan sakit gitu, mungkin sampai nggak bisa jalan. Tapi sebisa mungkin kita jangan merasakan sakit itu, dihindari, lupakan sakit itu. Tapi sulit Zila, mudah sekali dirasakan Zila. Ya pasti sulit. Namanya sakit, sama saja dengan kebahagiaan yang sifatnya duniawi tadi, mudah kita rasakan. Beli baju baru, bahagia. Sepatu baru, bahagia. Sekolah kita bisa masuk ke sekolah yang sudah kita impikan dari kecil lagi, bahagia. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan yang sifatnya spiritual? Meditasi 15 menit, sakit dikit, aduh gak kuat. Sakit Zila, gerusuk. Udah Zila meditasinya. Duh, bagaimana bisa melatihnya? Baru 15 menit. Jadi sebisa mungkin, kalau memang bukan, maksud saya kita pasti bisa menyisakan sedikit waktu untuk melatih diri kita itu bermeditasi. Karena manfaat meditasi itu sangat banyak sebenarnya. Selain untuk kesehatan kita, kalau katanya Bante Karunasilo itu saat mengingatkan Samanera yang saat ini sedang skripsi, beliau itu menyuruh untuk tetap meditasi dan chanting. Karena mungkin kalau untuk yang muda-mudi tahu bagaimana rasanya tersiksa karena skripsi. Batinnya itu sangat ditekan. Kita harus selesai di tenggat ini. Belum tentu dosen pengujinya itu menyetujui. Kita akan terus ditekan batinnya. Jadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh Bante Karunasilo itu dengan kita mengikuti meditasi itu tadi. Meditasi fokusnya bukan ke skripsi itu tadi, tapi membuat diri kita itu tenang walaupun sebentar, bukan ditekan oleh sesuatu hal, pekerjaan, tenggat pekerjaannya itu loh, membuat kita tercekik mungkin.
Jadi begitu cara melenyapkan kotoran itu tadi untuk menghilangkan bau-baunya, lalu niat buruknya itu tadi, lalat-lalatnya. Kita bisa terus melatih moralitas kita agar kebahagiaan dan tentunya kedamaian dapat kita selalu rasakan. Jadi berikut ceramah damai yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Atta Silani Badaca Dini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita menambah kebajikan dengan melakukan dana paramita. Hari lagi kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karena baik kita diramati Sang Triratna. Selanjutnya pembacaan Parita Patidana yang akan dibimbing oleh Atta Silani. Handamayang Patidana Karomase Punya sidani katasa yananyani katanime te sanca bahagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata pita dayo
Di me capya di tawa anye majata verino sata tidhanti lokasming te bhumma jatuyonika pance kacattuokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patijaname anummodantu te sayang ye cimmang nappajananti dewa te sang nivedayung maya dinnana punyanang anummodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino kemapadan capapontu te sasijatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita. Atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya pembacaan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo.
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpu luput dan bersikap anjali karena atas silani berkenan meninggalkan dhammasala. Selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Indra. Bapak. Ya, lanjut. Satyonto Namo Buddhaya. Ya, setiap Kamis jam 7 malam ada latihan meditasi bersama di Wihara Samagiwirya. Bagi yang belum pernah ikut, dipersilakan bergabung ya. Next. Nah, ini. Wihara Samagiwirya mengadakan Mandarin Singing Competition ya, itu bahasa Jermannya, bahasa Indonesianya lomba nyanyi Mandarin. Nah, lagunya harus Mandarin. Pada tanggal 16 Februari 2025 mulai jam 12 ada 3 kategori. Kategori A anak kecil umur 7 sampai 12, kami buka kuota untuk 5 orang. Remaja sampai muda-mudi umur 13 sampai 18, kuota 6. Dewasa 19 plus ya, tidak ada akhirnya. Jadi yang senior-senior pun boleh bergabung. Kuota 10 orang, kalau peminat banyak dibuka lebih ya. Silakan segera mendaftar karena acaranya minggu depan. Syarat dan ketentuan pendaftaran melalui nomor WhatsApp ke saya, mengirim -1-nya, lagunya tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Terus lagunya wajib Mandarin. Format file bisa tanya ke saya. Batas pengiriman lagu H-2. Nah, ini jangan dipikirkan menang kalahnya, tapi bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari bisa menghibur di acara minggu depan ya. Jadi senang-senang. Saya tidak ikut lombanya. Ya. Nomor kontak bisa catat di situ. Next. Wihara Samagiwirya bekerja sama dengan Lab Pacar mengadakan General Medical Check Up pada tanggal 22 Februari hari Sabtu mulai jam 7 sampai jam 11 dari harga 1,5 juta promo menjadi 275.000. Pemeriksaan meliputi 10 poin yang ada di sana ya, dengan sub poinnya. Lalu pada hari H bisa menambah HbA1c, bayar hanya Rp80.000 tunai di tempat, jadi tidak termasuk 275.000. Jika ingin mendaftar, kontak nomor WA admin ya pada saat jam kerja. Mohon disiapkan juga foto KTP untuk dikirim ke saya ya. Segera karena ini kuotanya
untuk 200 orang, kalau bisa lebih malah bagus, sementara masih sekitar 110 yang mendaftar. Next. Puja Bakti minggu depan 16 Februari diisi oleh Pandita Muda Agus Sumarto. Nah, temanya menyusul. Ya, dilanjutkan dengan perayaan Cap Gomek jam 11.30, nanti diawali dengan kata sambutan, lalu ada penampilan dari ibu-ibu dan juga dilanjutkan dengan lomba menyanyi yang tadi. Tolong memakai pakaian merah ataupun tema Chinese ya. Nanti itu makan-makan dan dapat angpau, lumayan. Angpaunya bisa buat beli barang di bursa. Kok promosi aku. Next. Ya. Nah, yang ini saya ingatkan kembali, motor harap bisa diparkir di halaman belakang vihara. Ya, lalu untuk menjaga kebersihan bersama-sama baik di WC dan area vihara, terutama karena WC itu WC kering, jadi jangan becek-becek di dalam WC. Kalau mau cuci kaki di sebelah cucian itu wastafel itu, cucian piring. Next. Oh, kita sekarang nyanyi lagu Himne Samaki Wirya. Tolong ditayangkan liriknya. Oh, sudah. Tidak dibagi buku, lihat di layar aja ya. Tuh, pakai musik. Yang hafal nyanyinya agak keras. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadmu tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samaki Wirya tercipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Singkirkan menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Ya,
tepuk tangan. Sekarang Jelinda mau tambah? Sudah. Ya. Sudah, sampai sini saja puja bakti pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian bisa namakara lalu meninggalkan Dhammasala untuk melanjutkan acara di bawah. Terima kasih.